Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Veda Basunjaya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara kedua pasti menghasilkan zat baru, sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun B. Ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi dan yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. 1. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. 2. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. A. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Bahasan dalam kimia fisika adalah zat secara mikroskopis, atomik maupun subatomik ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. B. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. C. Kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. D. Kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan suatu zat. E. Kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode perhitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. F. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Metode ilmiah. Penting bagi ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar. Gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. 2. Mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Artinya, jangan sampai penelitian yang dilakukan ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. 3. Mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 4. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. 5. Mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. 7. Membuat kesimpulan. 8. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lain. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Adapun hubungannya antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. 1. Bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. 2. Bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Bidang kriminologi. Ilmu kimia juga berperan di bidang kriminologi. Contoh kegunaan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. 4. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemilihan tanaman. 5. Bidang biologi. Untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. 5. Bidang biologi. Untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. 6. Bidang seni. Untuk menentukan keaslian suatu lukisan ternyata dibutuhkan ilmu kimia. 7. Bidang arkeologi. Peran kimia di bidang arkeologi adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Manfaat ilmu kimia pada kehidupan sehari-hari. 1. Pada bidang pertanian. Contohnya, pupuk untuk menyuburkan tanaman dan pestisida untuk membasmi hama dan penyakit. 2. Pada bidang biologi.
contohnya proses fotosintesis, proses metabolisme pada tubuh. 3. Pada bidang industri, contohnya membuat cat, semen, plastik, kain sintesis, dan panduan logam. 4. Pada bidang geologi, contohnya penemuan komposisi berbagai biji logam dan batuan. 5. Pada ilmu sosial, contohnya masalah hukum, masalah ekonomi, dan pada lingkungan hidup. 6. Pada bidang kedokteran, contohnya pada cuci darah dan uji kesehatan laboratorium. 7. Pada bidang farmasi, contohnya membuat obat-obatan dari bahan kimia. 8. Pada makanan, contohnya pengawet makanan, perwarna makanan, dan penyedap rasa. 9. Pada kosmetik, contohnya deodoran dan parfum. 10. Pada bahan rumah tangga, contohnya deterjen dan sabun.